Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Hari ini kami akan mengangkat sebuah topik, kenapa sambung pucuk tumbuhnya bisa menyamping, tidak tegak lurus semacam ini ataupun semacam ini teman-teman, tetapi dia cenderung tumbuhnya menyamping seperti ini teman-teman. Seperti ini dia menyamping. Nah, sekalian nanti juga kami akan mengunggah bagaimana proses sambung pucuk ini sehingga didapat sambungan yang bisa langsung tumbuh tegak lurus dan tumbuhnya menyamping. Jadi buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel sederhana ini. Semoga saja bisa memberi manfaat bagi teman-temanku petani semua, khususnya petani pemula. Kami akan jelaskan sedikit di sini bagaimana prosesnya sehingga sambung pucuk tumbuhnya bisa tegak lurus semacam ini atau bahkan bisa menyamping semacam ini teman-teman. Cabangnya menyamping. Umumnya sambung pucuk yang tumbuhnya langsung tegak lurus begini teman-teman, karena entrisnya memakai dari ranting. Dari ranting nanti akan kami tunjukkan. Umumnya dilakukan pada sambung usia dini, sambung pucuk usia dini teman-teman. Jadi daun-daunannya ini tidak dibuang, mungkin 3-5 daun langsung disambungkan, dibonggol begini, dibonggol, karena bila menggunakan entris dari batang dia cenderung kurang cantik kelihatannya, walaupun nanti sama saja setelah dewasa dia pasti akan memanjang seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini umumnya memakai full daun dengan pucuk masih sama seperti ini. Biasanya teman-teman kita kebanyakan menggunakan greenhouse untuk membuatnya. Jadi sambungan ini kita karantina dalam greenhouse. Sedangkan untuk pucuk menyamping tentu bisa menggunakan sungkup. Ini pun bisa menggunakan sungkup. Nanti kami akan coba unggah bagaimana cara membuat sambung pucuk full daun ini dengan entris panjang menggunakan sungkup. Ini dia teman-teman prosesnya. Di sini kami menggunakan entris dari oceh atau duri hitam teman-teman, semacam ini. Kami potong menjadi 2 bagian seperti ini. Yang satunya kami biarkan utuh sampai di pucuk, yang satunya kami gunakan 2 mata tunas seperti ini tanpa menggunakan pucuk rantingnya. Pertama kami buang daunnya. Untuk perlakuannya sama, entris kita sayat seperti mata kapak atau menyerupai huruf V teman-teman, di kedua sisi seimbang semacam ini. Teman-teman bisa menyisakan daunnya ataupun memangkas habis daun. Untuk seedlingnya, di sini kami menggunakan seedling usia dini teman-teman, semacam ini, yang kurang lebih umurnya 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kami potong kurang lebih menyisakan 1 cm di atas bonggolnya ini, semacam ini, lalu kami belah pas di tengah-tengah. Seperti biasa kita tancapkan, bila tidak sama besarannya kita tancapkan, cukup meratakan satu sisi saja, semacam ini teman-teman. Cukup rata satu sisi, sisi yang lain tidak mengapa tidak rata. Lalu kita lakukan pengikatan. Pengikatan bebas terserah dari tali rapia atau plastik es yang dibuat sebagai tali semacam ini. Ikatnya kencangnya merata, jangan terlalu kuat teman-teman, karena entris dan seedlingnya masih muda semacam ini.
Karena ini kami tidak akan menggunakan greenhouse, maka kami akan melakukan penyungkupan nantinya. Kami akan sungkup, dan biasanya hasilnya akan tumbuh menyamping seperti ini teman-teman. Karena kami memakai 2 mata entris, tentu tumbuhnya 2 mata entris semacam begini. 2 mata tunasnya tumbuh semacam begini, dan ini masih memerlukan proses lagi untuk kita pindah lahankan nanti sampai membentuk satu batang sekunder saja. Kita lanjut yang kedua teman-teman. Dari potongan tadi ini di arah pucuknya teman-teman. Di sini kami akan menggunakan pull down hingga ke pucuknya. Kebetulan di sini kami hanya menggunakan 3 helai daun saja. Untuk penyayatan entris sama, membentuk huruf V, karena kita nanti akan tancapkan juga persis di tengah-tengah batang seedling yang akan kita pakai. Kita belah pas di tengah-tengah semacam ini teman-teman. Kurang lebih kedalamannya 1-2 cm sudah cukup. Lalu penancapannya sama teman-teman, dengan meratakan satu sisi saja. Setelah itu kita ikat kencang merata, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu longgar teman-teman. Untuk teman-temanku pemula, baiknya penyambungan ini dilakukan sore hari, dan semakin baik juga penyambungan ini bila seedling durian kita masih usia dini semacam ini, karena tingkat keberhasilannya akan sangat besar. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini kami akan sungkup sebentar, dan ini hasilnya. Ini kurang lebih umur sambungan 1 bulan teman-teman, dan ini kami menggunakan sungkup. Jadi dia hasilnya akan langsung tegak lurus semacam begini, karena dia memakai entris dari pucuk. Nah, ini yang setelah umur 2 bulan, dan ini kebetulan kami memakainya entris yang atau seedling yang sudah agak besar teman-teman, semacam ini. Di sini kami menggunakan sungkup dari plastik kiloan saja, plastik gula. Kebetulan ini stok kami masih yang setengah kilo teman-teman, jadi agak kekecilan. Baiknya teman-teman gunakan plastik es batu ataupun plastik yang 1 kilo. Teman-teman bisa mengikatnya langsung di polybag ataupun pada bonggol seedlingnya, teman-teman, semacam ini. Bila plastik sungkupan teman-teman tidak mencukupi, intinya tertutup semua untuk sementara. Karena di sini kami hanya punya sisa 1 sungkupan dari es mambo. 1 daun itu tadi kami potong, kurang lebih kami sisakan 1/3-nya, sedangkan 2/3-nya kami buang. Untuk cara sungkupannya sama saja teman-teman. Kami cukup ikat nanti di bawah sambungan tadi. Ikat seadanya saja teman-teman, jangan terlalu kuat, agar sungkupnya tidak terbang saja bila tertiup angin. Semacam begini. Umumnya hasil ini kita bisa buka setelah umur 3 minggu kemudian teman-teman. Semacam begini. Itu tadi bagaimana proses sambung pucuk sehingga bisa tumbuh tunasnya langsung mendatar seperti ini, ataupun bisa menyamping semacam ini teman-teman. Untuk tunas yang tumbuh menyamping semacam ini masih kita perlu melakukan proses lagi agar mempunyai 1 batang sekunder nantinya.
Kita boleh potongnya langsung atau pangkas dengan menyisakan satu batang sekunder ini dari awal, teman-teman, seperti ini. Teman-teman bebas memotongnya, tidak harus menyisakan yang paling atas, teman-teman. Teman-teman bisa menyisakan tunas yang di bawahnya juga, tergantung mana yang lebih sehat. Jadi seiring berjalannya waktu juga tentu tunas yang tumbuh ini akan tegak lurus seperti sistem tempel mata atau lain-lainnya. Untuk yang semacam ini sudah tegak lurus, tentu perlu kita lakukan penongkatan kembali. Kita tongkat agar nanti tumbuhnya tetap tegak, karena batangnya ini belum cukup menahan daun-daun dewasa yang semacam ini, teman-teman. Begitupun akarnya, karena usia dini akarnya masih sangat rawan. Jadi usahakan disimpan di tempat yang benar-benar aman dari gangguan, teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan. Bagaimana juga prosesnya. Semoga saja bisa membantu memberikan informasi buat teman-temanku pemula. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami berikutnya.